Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kali ini kami kembali hadir dengan sejumlah peristiwa dan informasi menarik yang telah kami rangkum. Bersama saya Aurelia Nisa dalam 7 News dengan program Sukabumi Punya Cerita selengkapnya untuk Anda. Tempat wisata alam merupakan destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi oleh banyak masyarakat karena bisa terbilang memiliki suasana dengan udara yang sejuk dan juga masih asri. Salah satu tempat wisatanya adalah Indo Natural Farm yang berada di Kampung Cijambe Girang, Desa Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi. Lalu bagaimana keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rivalia Gusmalina di Sukabumi Punya Cerita. Saat ini saya sedang berada di wisata edukasi Indo Natural Farm. Wisata ini merupakan wisata peternakan dan juga banyak pembibitan tanaman buah dan tanaman hias. Lalu bagaimana sih keseruannya? Yuk ikutin! Saat ini saya sedang berada di kandang peternakan Indo Natural Farm. Dan bisa dilihat banyak kambing-kambing yang sehat-sehat di sini. Ada kambing kecil dan kambing yang sudah mulai dewasa. Yuk ikutin! Salah satu referensi tempat liburan yang ada di Sukabumi yaitu mengunjungi tempat wisata edukasi di Indo Natural Farm. Tempat wisata ini memiliki berbagai jenis kambing dan juga tempat untuk belajar mengenai tanaman. Dan biaya masuk ke sini cukup membayar Rp5.000 sudah bisa mendapatkan susu kambing yang diproduksi langsung oleh Indo Natural Farm. Nah pemirsa, kita juga dapat berinteraksi langsung dengan anak-anak kambing dengan memberikan susu yang seharga Rp5.000 yang dijual langsung oleh Indo Natural Farm. Perkenalkan, nama saya Rivalia. Boleh nih, saya berbicara dengan siapa? Sama Mutohar. Oke, boleh dong kasih tahu nih ke kita, ke pemirsa semua yang lagi nonton, apa sih bedanya jenis kambing yang ada di sini? Boleh nih kasih tahu jenis-jenisnya. Di sini ada beberapa jenis kambing. Yang pertama ada kambing unggulan ya. Unggulan dari farm kami ini ada kambing Sanen. Sanen itu berasal dari negara Swiss ya. Negara Swiss, nama Sanen itu sebetulnya diambil dari nama bukit di Swiss. Namanya ada Bukit Sanen gitu. Makanya jadi namanya kambingnya kambing Sanen. Yang kedua ada juga kambing jenis Sapera. Sapera itu perkawinan antara Sanen sama Etawa. Jadi anaknya jadi Sapera. Kemudian ada juga kambing Alpin. Ada jenis Alpin namanya. Kemudian ada kambing lokalnya, ada kambing Jawa Randuk. Ada segitu. Nah, di sini juga kita dapat berinteraksi langsung dan turun langsung belajar mengenai berbagai jenis kambing. Nah, tadi sempat dijelaskan kan ada kambing Sanen. Nah, kambing Sanen itu yang ciri khas kuping yang seperti ini nih, teman-teman. Bisa dilihat. Bisa juga kita berinteraksi dengan kambing yang lumayan sudah dewasa nih, seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat. Nih, ini kambing yang sudah besar. Nah, buat kalian yang ingin beristirahat juga nih, di sini tuh disediakan gazebo, cocok banget buat berteduh dan sambil bercerita bersama keluarga. Nah, di Indo Natural Farm juga disediakan musola, tempatnya nyaman, tenang untuk kalian beribadah. Nah, di Indo Natural Farm ini kalian juga bisa belajar mengenai tanaman buah-buahan. Yang pertama di sini ada tanaman jeruk sangkis. Bisa dilihat tanamannya itu seperti ini ya. Lalu selanjutnya di sini ada tanaman buah kedongdong. Siapa nih pecinta rujak yang mungkin bisa menikmati kedongdong ini dengan hasil tanaman sendiri, itu pasti jauh lebih nikmat. Nih bisa dilihat buahnya ini seperti ini. Nah gimana, seru kan? Tadi kita udah belajar berbagai jenis kambing serta berbagai jenis tanaman buah dan tanaman hias. Nah, buat kalian yang ingin berwisata sambil belajar mengenai peternakan dan juga pembibitan tanaman, cocok banget nih datang ke Indo Natural Farm. Lokasinya ada di Kampung Cijambe Girang, Kabupaten Sukabumi. Saya Rivalia, sampai jumpa.
Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Aurelia Nisa beserta tim redaksi pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan jangan lupa terus saksikan kabar Sukabumi Punya Cerita di Vokasi TV. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, senang sekali CP News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Aurelia Nisa dalam edisi April 2023. Sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Semua telah kami rangkum di CP News pagi ini. Berita pertama diawali dengan informasi ular piton masuk rumah bikin penghuni rumah kaget saat hendak mandi. Peristiwa kejadian ini berada di Sindang Barang Pengkolan RT 1 RW 4 Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat. Berikut liputan selengkapnya. Ada ular. Kepalanya biar masuk ke situ. Zoom, Wak. Ular jadi kelihatan. Diduga seekor ular piton masuk ke dalam rumah warga saat cucu dari pemilik rumah hendak mandi. Pemilik langsung berusaha mengamankan ular tersebut di teras depan rumahnya. Menurut pemilik rumah, ular piton pertama kali terlihat pada saluran air yang ada di depan rumahnya. Namun, ketika dicari, pemilik rumah tidak menemukan ular tersebut. Tetapi saat pada malam harinya, setelah beliau pulang dari acara tahlilan tetangga, cucunya melapor saat hendak mandi mendapati ular sudah ada di dalam kamar mandi. Kemunculan ular piton ini diduga berasal dari saluran air yang terhubung langsung ke kamar mandi. Karung kita angin terus sama antus saya di pakai bambu, bukan bambu kayu, sorokin ke itu palanya giring-giring, langsung masuk, langsung ya kayak itu. Sekarang ularnya dibuang di mana? Dianyutin ke kali, di kalung tapi dibuka kalungnya nggak dimatiin. Langsung dibuang. Dan akhir dari kabarnya, saat ini ular tersebut sudah dilepaskan ke habitat aslinya yang jauh dari pemukiman warga. Sekian informasi terkait kejadian ular piton masuk rumah bikin penghuni rumah kaget saat hendak mandi. Saya Aurelia Nisa dari Sindang Barang, CP News melaporkan. Pagi pemirsa, senang sekali CP News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Aurelia Nisa dalam edisi April 2023. Sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Semua telah kami rangkum di CP News pagi ini. Berita kedua diawali dengan informasi jelang Hari Raya Idul Fitri, Presiden Jokowi membagikan sembako di Jembatan Otista di Kota Bogor. Presiden membagikan sembako kepada warga sekitar yang melewati Jembatan Otista Kota Bogor pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berikut liputan selengkapnya. Pembagian sembako ini dimulai pukul 1 siang dengan dihadiri oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Warga berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan sembako. Walaupun hujan, warga tetap semangat mengantri untuk mendapatkan sembako dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Begini tanggapan warga. Membantu anak kecil mau lebaran. Alhamdulillah banget ya Pak. Orang-orang kecil bisa berlebaran dengan nggak berapa tapi ada manfaatnya banyak. Jelang Idul Fitri, Presiden Jokowi membagikan sembako di sekitaran Jembatan Otista Kota Bogor. Hal ini disambut dengan antusias warga yang ingin mendapatkan sembako dari Bapak Jokowi. Jokowi pun sempat turun langsung dari mobil untuk menyapa warga yang hadir dan disambut hangat oleh Bapak Wali Kota Bogor yakni Bima Arya. Aksi dari Bapak Jokowi ini menimbulkan respon positif dari para warga karena dengan kerendahan hatinya beliau sangat ramah menyapa para warga yang ada di sekitaran Jembatan Otista. Senang banget bisa buat persediaan buat makan sahur sama buka puasa.
Berikut liputan yang bisa kami sampaikan kepada Anda pemirsa Seven News. Terima kasih pemirsa yang sudah melihat tayangan berita mengenai informasi terkini dan teraktual. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kali ini, saya Aurelianisa beserta tim redaksi pamit undur diri. Tetap saksikan Seven News di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.